Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara ngunyahnya. Aku ucapkan selamat siang, salam hangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan 13 ini. Sebelumnya saya hormati Ibu Wiwin Wiyanti SEMM sebagai dosen mata kuliah manajemen pemasaran dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelita Sapara dengan NIM 64211733 dari kelas 643C25. Dan perkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dini Mayanti dengan NIM 642111602. Perkenalkan, nama saya Syafira Aulia Rashma dengan NIM 642111574. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septeningrum dengan NIM 642111683. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggrenibe dengan NIM 642111700. Saya di sini akan mempresentasikan hasil riset pengaruh brand loyalty dalam merek Indomie. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Angel. Saya akan membahas tentang rumus masalah. Rumus masalah dapat dikatakan sebagai suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya berupa fakta atau kebenaran dengan cara melakukan penelitian atau pengumpulan data. Rumus masalah yang kita ambil bagaimana brand loyalty pada masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian kita ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui brand loyalty pada masyarakat bermerek Indomie. Mengapa kita mengambil merek Indomie? Karena kepopuleran di Indonesia atau kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa yang merantau yang jauh dari keluarga. Dan yang kedua, melakukan analisis tanggapan konsumen terhadap merek Indomie dalam tingkatan brand loyalty dengan penilaian positif maupun negatif. Dan selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan menggunakan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Dalam metode pengumpulan data, kita memakai dua cara. Yang pertama itu ada kuesioner dan yang kedua ada dokumentasi. Untuk kuesioner, metode ini dilakukan dengan cara penulisan penyebaran kuesioner dalam format Google yang berisi sebagai pertanyaan kepada pelanggan tentang Indomie. Dan yang kedua, untuk dokumentasi. Next, lanjut, manfaat penelitian. Manfaat penelitian kami mempunyai 3 manfaat, antara lainnya yaitu bagi penelitian. Nah, penelitian ini dapat menambahkan wawasan penelitian dalam bidang pemasaran, terlebih pada pemahaman pentingnya pemeran tingkat brand loyalitas suatu produk tersebut. Nah, yang kedua, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dengan memberikan manfaat bagi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai perusahaan yang memproduksi mie instan merek Indomie. Melalui penelitian ini akan diketahui seberapa besar tingkat brand loyalitas Indomie, sehingga hasil tersebut dikiranya dapat digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan demi meningkatkan atau menjaga loyalitas merek dan kesadaran merek konsumen terhadap Indomie. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi, yang dimana dapat dijadikan sumber referensi atau bahan pembelajaran sekaligus sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian dengan topik serupa. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safira. Baik, terima kasih Septeningrum. Di sini saya akan menjelaskan definisi brand atau merek. Definisi brand atau merek ada dua, yaitu yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Pasal 1 Ayat 1, dan dalam Alfian B 2012-22, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka.
dan susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, menurut Kotler dan Carrel, yaitu merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang, atau rancangan dari hal-hal tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjualan dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Pengertian riset. Merek adalah alat yang membantu menciptakan pengembangan dan manajemen berkelanjutan serta penguatan merek. Analisis dapat dilakukan untuk memahami lengkap dan mengembangkan strategi peluncuran. Riset merek juga dapat dilakukan setelah peluncuran dapat membantu pengembangan aset merek. Untuk bisnis yang lebih mapan, riset merek dapat digunakan secara teratur atau berkelanjutan untuk melacak persepsi dan pengamalan konsumen. Apa sih brand equity? Ekuitas merek atau disebut bilang brand equity adalah nilai tambah yang diberikan produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungan dengan merek bagi perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong 2003, ekuitas merek merupakan nilai suatu merek berdasarkan seberapa kuat nilai merek tersebut memiliki nilai loyalitas merek, kesadaran konsumen akan merek tersebut, kualitas yang dipersepsikan asosiasi merek, dan berbagai aset lainnya seperti paten, merek dagang, dan hubungan jaringan distribusi. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek ada 4, yaitu brand awareness. Bisa dibilang kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek tertentu. Kesadaran merek adalah kemampuan seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Yang kedua, brand perceived quality. Bisa dibilang kesan quality merek. Menurut David Allen Walker dalam Freddie Rankrutty tahun 2016, pasal 41, persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa yang dengan maksud yang diharapkannya. Yang ketiga, brand loyalty, loyalitas merek. Menurut Freddie Rankrutty tahun 2016 ayat 60, loyalitas adalah suatu ukuran kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Bilson Simamora tahun 2013 ayat 70 menyatakan bahwa loyalitas merek adalah ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. Darmadi Durianto DKK tahun 2014 ayat 67, loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan seorang pelanggan kepada sebuah merek. Yang keempat, brand association. Bisa dibilang asosiasi merek. Asosiasi merek yaitu segala yang berkaitan dengan ingatan atau kesan konsumen mengenai suatu produk. Bilson Simamora tahun 2013 ayat 82 menyatakan bahwa asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan tentang merek dalam ingatan. Sedangkan menurut Darmadi Durianto DKK tahun 2014 ayat 38, asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Terima kasih. Terima kasih untuk Syafira. Saya di sini akan menjelaskan tentang brand loyalty. Menurut Aker 2001, loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan terhadap sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang kemungkinan seorang pelanggan beralih ke produk lain, terutama suatu merek tersebut didapatinya ada perubahan baik menyangkut harga atau atribut lain. Arker 2001 melanjutkan bahwa terdapat beberapa tingkatan loyalitas berturut-turut dimulai dari tingkatan yang paling rendah. Yang pertama, berpindah-pindah switches. Seberapakah berpindah-pindah merek? Misalkan mie instan Indomie ke merek mie instan sedap.
2. Pembeli yang bersifat kebiasaan, habitual buyer. Pelanggan mie Indomie yang membeli karena sudah menjadi kebiasaan, misalnya anak rantau di akhir bulan membeli mie instan dengan harga yang sangat terjangkau. 3. Pembeli yang puas, satisfied buyer. Pelanggan mie Indomie yang merasa puas dengan cita rasa Indomie. 4. Menyukai brand, merek, likes the brand. Pelanggan mie Indomie yang benar-benar menyukai mie Indomie. 5. Commit buyer adalah pelanggan menyarankan ke orang lain untuk makan Indomie. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggrenibe dengan NIM 642111700. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood. Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Perusahaan ini merupakan produsen mie instan dengan berbagai produk, yaitu salah satunya mie instan Indomie, Super Mie, Sari Mie, Pop Bihun, mie Sakura, dan lain-lain. PT Indofood ini jenis perusahaannya yaitu perusahaan swasta. Industrinya Foods and Beverage dan didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990. Kantor pusatnya terletak di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7678, Jakarta 12910, Indonesia. Toko kuncinya yaitu Sudono Salim. Produk makanannya makanan dan minuman. Pemilik usaha yaitu Indofood. Afiliasi anak perusahaan PT Bogasari. PT ini memproduksi tepung berkualitas untuk berbagai kebutuhan. Profil Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia dengan 16 pabrik, 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahunnya. Merek Indomie pertama kali dirilis oleh Jajadi Jaja. Selanjutnya, Jangkar Jati akan berubah nama menjadi PT Wicaksana Overseas International Tbk, salah satu distributor produk-produk konsumer good terbesar di Indonesia. Pada April 1970, sebagai anak usaha dari Jangkar Jati, jadi mendirikan PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd, mengenalkan ke publik mereka baru Indomie, singkatan dari Indonesia Mie. Pada tahun 1972, Indomie merupakan produk mie instan kedua yang muncul di Indonesia, setelah Super Mie yang dirilis oleh Syarif Adil Segala dan Eka Wijaya Mus. Next, profil responden. Responden adalah orang-orang yang dimintai tanggapan dari pertanyaan yang telah terstruktur maupun semi terstruktur untuk menjadi sumber data di dalam suatu penelitian. Di dalam penelitian ini, kami mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin. Berdasarkan data pada tabel di atas mengenai pengelompokan responden, laki-laki sebanyak 24,3% dengan frekuensi 134, dan jumlah responden jenis kelamin perempuan sebanyak 75,7% dengan frekuensi 134. Maaf, tadi yang laki-laki frekuensinya yaitu 43. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari masyarakat yang mengkonsumsi mie instan Indomie lebih banyak kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Yang kedua, usia. Berdasarkan data tabel di atas, pengelompokan responden berdasarkan karakteristik usia. Yang pertama, usia kurang lebih dari 17 tahun memiliki persentase sebanyak 12% dengan frekuensi 23. Usia 18 sampai 30 tahun memiliki persentase sebanyak 75% dengan frekuensinya yaitu 132. Sedangkan kelompok usia responden lebih dari 30 tahun memiliki presentasinya yaitu 13% dan frekuensinya 22. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa mie instan Indomie lebih banyak dinikmati oleh yang berusia 18 sampai 30 tahun. Yang ketiga yaitu pada pekerjaan.
Berkaitan dengan pekerjaan responden, dapat kita ketahui bahwa sebanyak 62,7% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Sebanyak 24,9% responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Sebanyak 2,8 responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta. Sedangkan responden sebanyak 7,3% yaitu ibu rumah tangga dan lain-lain. Pada tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa mayoritas konsumen Indomie memiliki pekerjaan yaitu pelajar atau mahasiswa. Terima kasih Nisa, perkenalkan nama saya Dini Mayanti akan membahas tentang analisis data dan pembahasan brand loyalty pada merek Indomie. Dalam penelitian ini, pengukuran loyalitas merek dibagi menjadi 5 bagian, yaitu analisis switcher, analisis habitual buyer, analisis satisfied buyer, analisis liking the brand, dan analisis committed buyer. Ukuran loyalitas merek dicari dengan mengambil rata-rata skor pada masing-masing variabel. Skor tersebut diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi, lalu dikalikan dengan bobot masing-masing jawaban netral dalam skala Likert dihilangkan. Maka pengklasifikasian setiap rentang skala menjadi 1,00 sampai 1,75 yaitu sangat jelek, 1,75 sampai 2,50 yaitu jelek, ulangi 1,75 sampai 2,50 yaitu jelek, 2,50 sampai 3,25 yaitu baik, dan 3,25 sampai 44,00 yaitu sangat baik. Dalam hal ini, yang pertama kali kita bahas adalah analisis switcher. Analisis switcher atau berpindah-pindah, maksudnya seberapakah pelanggan atau konsumen berpindah-pindah dari merek Indomie ke merek mie instan lainnya. Sebelum kami jelaskan tentang analisis switcher, kuesioner kami sudah diisi oleh 177 orang. Kami berterima kasih yang sudah berkenan mengisi link kuesioner kami. Lanjut, analisis switcher dengan kolom jawaban yaitu tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Kolom F yaitu 26, 112, 32, dan 7 dengan jumlah kuesioner yaitu 177 kuesioner. Kolom X yaitu 1, 2, 3, 4. Kolom F dikali X yaitu 26 kali 1 yaitu 26, 112 dikali 2 yaitu 224, 32 dikali 3 yaitu 96, 7 dikali 4 yaitu 28 dengan jumlah kolom Fx yaitu 374. Kolom X kuadrat yaitu 1 kali 1 yaitu 1, 2 kuadrat yaitu 4, 3 kuadrat yaitu 9, 4 kuadrat yaitu 16. Kolom F dikali X kuadrat yaitu 26 dikali 1 yaitu 26, 112 dikali 4 yaitu 448, 32 dikali 9 yaitu 288, 7 dikali 16 yaitu 112 dengan kolom F kali X kuadrat dengan jumlah 874. Kolom persen yaitu tidak pernah 14,7%, jarang 63,3%, sering 18,1%, selalu 4% dengan jumlah persen 100%. Rata-rata. Kolom rata. Kita akan menghitung rata-rata yaitu dari kolom F kali X dibagi kolom frekuensi. 374 dibagi 177 yaitu dengan menghasilkan 2,112. Switcher dengan cara total jawaban sering dan jawaban selalu yaitu 32 ditambah 7 yaitu 39 dibagi 177 yaitu 100% sama dengan 2,15%. Baik, kita akan hitung SD-nya yaitu akar kolom F kali X kuadrat dikurangi kolom F kali X dibagi total frekuensi dikurangi 1 dengan rincian
874 dikurangi 374 kuadrat dibagi 107 dibagi 177 dikurangi 1 dengan menghasilkan 139.002 dibagi 177 dibagi 176 menghasilkan 4.462. Yang kedua ada analisis habitual buyer atau pembeli yang bersifat kebiasaan. Jadi orang yang membeli karena kebiasaan. Misalnya anak rantau di akhir bulan membeli mie instan dengan harga yang sangat terjangkau, itu adalah merupakan kebiasaan. Dengan kolom jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Kolom F yaitu 6, 46, 53, 9, yaitu dengan jumlah responden 114. Kenapa jumlah respondennya berbeda dengan analisis yang pertama? Karena link kuesioner yang kami dapatkan yaitu terdapat jawaban netral. Jadi banyak pelanggan yang menjawab jawaban netral. Menurut rumus, jawaban netral dalam skala Likert dihilangkan. Jadi di sini 114. Yang kedua ada kolom X yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kolom F kali X 6 kali 1 yaitu 6, 46 kali 2 yaitu 92, 53 kali 3 yaitu 159, kolom 9 kali 4 yaitu 36, dan dengan jumlah 293. Yang kedua, X kuadrat. X kuadrat itu 1 itu dari 6 kali 1. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Selanjutnya, kolom F kali X kuadrat yaitu 6 dikali 1 yaitu 6. 46 dikali 4 yaitu 184. 53 dikali 9 yaitu 477. 9 dikali 9 dikali 16 yaitu 144. Dengan jumlah kolom F dikali X kuadrat yaitu 811. Selanjutnya kolom persen yaitu sangat tidak setuju yaitu 5,2%, tidak setuju yaitu 40,3%, setuju 46,5%, sangat setuju yaitu 8%. Menghitung rata-rata yaitu kolom F kali X dibagi kolom F yaitu 293 dibagi 114 dibagi 2,570. Habitual buyer yaitu jumlah setuju, kolom jawaban setuju dan sangat setuju itu adalah 62 dibagi 114 yaitu jumlah responden dikali 100% yaitu 54,38%. SD-nya 811 dikurangi 292 kuadrat dibagi 114 dibagi 114 dikurangi 1 dengan menghasilkan 6,601. Selanjutnya yang ketiga ada satisfied buyer atau pembeli yang puas, pelanggan mie Indomie yang merasa puas dengan cita rasa Indomie. Dengan kolom jawaban yaitu sangat tidak puas atau setuju, tidak puas atau setuju, puas atau setuju, sangat puas atau setuju. Dengan kolom frekuensi 1, 4, 85, 69, dan 159. Kenapa jumlah respondennya berbeda dengan analisis yang pertama? Dikarenakan yang sudah saya jelaskan tadi, melihat rumus Likert, karena yang jawaban netral kita hilangkan. Oke, selanjutnya kolom X yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kolom F dikali X yaitu 1 dikali 1 yaitu 1, 4 kali 2 yaitu 8, 85 dikali 3 yaitu 255, 69 dikali 4 yaitu 276 dengan jumlah 540. Kolom X kuadrat yaitu 1 kuadrat yaitu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Yang selanjutnya kolom F dikali X kuadrat. 1 dikali 1, 1, 4 dikali 4 yaitu 16, 85 dikali 9 yaitu 765, 69 dikali 16 yaitu 1104 dengan jumlah kolom F kali X kuadrat yaitu 1886 dengan persen, kolom persen yaitu sangat tidak puas atau setuju itu 0,6%, tidak puas atau setuju itu 2,5%, puas atau setuju itu 53,5%, sangat puas atau setuju yaitu 43,4%. Dengan menjumlahkan rata-rata yaitu 540 yaitu F kali X dibagi jumlah frekuensi yaitu 159 yaitu menghasilkan 3396. Menghitung satisfied buyer yaitu jumlah
jawaban puas atau setuju ditambah sangat puas atau setuju menghasilkan 154 dibagi jumlah frekuensinya, yaitu 159 dikali 100%, yaitu 96,85%. Dengan SD 1886 dikurangi 540 kuadrat dibagi 159 dibagi 159 kurangi 1. Jadi menghasilkan nilai 11,53. Yang keempat adalah analisis likes the brand atau menyukai merek. Pelanggan mie Indomie yang benar-benar menyukai Indomie. Dengan kolom jawaban sangat tidak suka, suka, dan sangat suka. Yang kedua ada kolom frekuensi yaitu 1, 2, 70, 74 dengan total responden yaitu 147. Kembali lagi dengan total analisis yang pertama yaitu dengan total responden 177 dikarenakan di analisis liking the brand ini jawaban netral kita hilangkan menurut rumus Likert. Yang selanjutnya yaitu kolom X yaitu 1, 2, 3, 4, kolom F kali X yaitu 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 70 kali 3, 210, 74 kali 4, 296 dengan jumlah kolom F kali X yaitu 511. Selanjutnya X kuadrat yaitu 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Selanjutnya kolom F kali X kuadrat yaitu 1, 2 kali 4 itu 8, 70 kali 9 yaitu 630, 74 kali 16 itu 1184, total F kali X kuadrat yaitu 1823. Kolom persen sangat tidak suka 0,6%, tidak suka 1,3%, suka 47,6%, sangat suka sangat suka persennya 50,5%. Menghitung rata-rata dengan rumus kolom F kali X dibagi kolom frekuensi yaitu 511 dibagi 147 yaitu 3476. Menghitung liking the brand yaitu dengan jawaban suka ditambah jawaban sangat suka 70 tambah 74 yaitu 144 dibagi total frekuensi yaitu 147 dikali 100% yaitu 97,95%. Menghitung SD yaitu 1823 dikurangi 511 kuadrat dibagi 147 dibagi 147 kurangi 1 dengan menghasilkan 12,08. Selanjutnya yang kelima ada analisis committed buyer, adalah pelanggan menyarankan ke orang lain untuk makan Indomie dengan kolom jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Yang selanjutnya kolom frekuensi 2, 7, 61, 30, 100. Kenapa perbedaan respondennya sangat jauh? Karena jawaban netral sangat banyak. Dikarenakan jawaban netral sangat banyak, maka menurut rumus Likert, jawaban netral itu dihilangkan. Selanjutnya kolom X yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kolom F kali X yaitu 2 dari 2 kali 1, 7 kali 2, 14, 61 kali 3 yaitu 183, 30 kali 4 yaitu 120, dengan total kolom F kali X yaitu 319. Kolom X kuadrat yaitu 1 kuadrat yaitu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Kolom F kali X kuadrat yaitu ada 2 kali 1, 2, 7 kali 4 itu 28, 61 kali 9 itu 549, 30 kali 16 itu 480, dengan jumlah kolom F kali X kuadrat itu 1059. Kolom persen yaitu sangat tidak setuju itu 2%, tidak setuju 7%, setuju 61%, sangat setuju itu 30%. Menghitung rata-rata yaitu dengan total kolom F kali X yaitu 319 dibagi total frekuensi yaitu 100 yaitu menghasilkan 3,19. Committed buyer yaitu 91 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 91%. Dengan perhitungan SD yaitu 1059 dikurangi 319 kuadrat dibagi 100
dibagi 100 dikurangi 1 menghasilkan 10,17. Berikut adalah brand loyalty menurun pada merek Indomie. Di sini tertera kolom yang pertama itu 91%, 97,95%, 96,8%, 54,38%, dan 22,03%. Terlihat bahwa merek Indomie sudah cukup baik karena bentuk piramida semakin ke atas, semakin melebar. Meskipun pada tingkat liking the brand dan committed buyer terlihat mengecil, hal ini merupakan masalah yang harus dipecahkan melalui peningkatan loyalitas merek dengan cara meningkatkan komunikasi informasi Indomie melalui promosi seperti televisi, iklan di TikTok, sosial media, dan sebagainya. Cara ini merupakan cara yang tepat untuk menanamkan loyalitas di benak konsumen. Dalam hal ini, saya simpulkan urutan yang pertama bahwa Indomie mempunyai konsumen yang paling banyak pada tingkat liking the brand, yaitu 144 responden dengan persen 97,9% menjawab puas dan sangat puas dalam menggunakan mie instan Indomie. Urutan yang kedua didominasi pada tingkat satisfied buyer, yaitu 154 responden dengan total persen 96,85% menjawab suka dan sangat suka memakan mie instan Indomie. Urutan yang ketiga didominasi committed buyer, yaitu dengan persen 91% dengan jumlah total 91 responden menjawab setuju dan sangat setuju menyarankan ke orang lain makan Indomie, serta tingkat habitual buyer, yaitu 67 responden dengan persen 5438% menjawab setuju dan sangat setuju membeli produk ke Indomie hanya karena kebiasaan. Selanjutnya ada urutan yang terakhir, yaitu didominasi pada tingkat switcher, yaitu 39 responden atau 22,03% menjawab sering dan selalu berpindah dari merek instan Indomie ke merek lainnya karena beberapa faktor, bisa karena faktor biaya, faktor kebiasaan, atau faktor. Terima kasih atas waktunya yang sudah memperbolehkan saya menjelaskan analisis data dan pembahasan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator, yaitu Angelita Syafara. Kepadanya, silakan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang dipahami, dipersilakan untuk teman-teman belajar lebih giat lagi. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.